Kinerja lembaga penegak hukum Polri saat menangani kasus Vina Cirebon belakangan ini tengah menjadi sorotan publik, termasuk praktisi hukum Kamarudin Simanjuntak. Ya, hal tersebut lantaran publik meminta agar pengusutan kasus Vina Cirebon ditangani secara tuntas, profesional, transparan, dan memberikan rasa keadilan. Namun, di tengah pengusutan kasus Vina Cirebon diduga terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, termasuk saat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Untuk mengetahui beberapa penilaian Kamarudin Simanjuntak terkait kinerja Polri tersebut, maka inilah 5 penilaian Kamarudin Simanjuntak terhadap kinerja Polri dalam menangani kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Kredibilitas dan kinerja lembaga penegak hukum Polri tengah diuji dalam proses penegakan hukum, khususnya konteks penyelidikan dan penyidikan kasus Vina Cirebon. Sebagai praktisi hukum, Kamarudin Simanjuntak menilai cukup netral terkait profesionalitas Polri dalam memberi keadilan untuk Peggy Setiawan, pria asal Cianjur yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Namun, di sisi lain, Indonesia Police Watch, Sugeng, secara terang-terangan menilai jika penyidik telah lalai dan dapat dikatakan tidak profesional. Lantas, seperti apa penilaian kedua belah pihak terkait kinerja Polri? Tanggapan saya begini, kalau polisi yakin dia adalah pelakunya, polisi bisa melakukan SP, surat penerbitan yang lain. Karena yang dibatalkan pra peradilan itu kan surat perintah penyidikan dan seterusnya. Dia bisa menerbitkan surat perintah baru kok. Sering kita lihat misalnya siapa namanya orang Ambon itu, begitu dia bebas di pengadilan, baru jalan berapa meter ke depan udah ditangkap. Kalau memang polisi yakin dia pelakunya, tapi kalau dia tidak yakin, ya jangan begitu dong. Iya, jadi bukan suatu halangan yang mustahil bahwa itu adalah Peggy Setiawan bukan pelakunya. Tapi kalau memang dia pelakunya, yakin polisi dia pelakunya, ditangkap lagi, bisa gitu loh. Tapi kalau memang bukan dia, ya baiknya dibebaskan gitu. Penyidik itu tahu sebetulnya penyelidikan dan penyidikan yang sesuai prosedur. Kalau mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai prosedur, bisa juga dikatakan bahwa tindakan itu ingin menutupi pelaku sebenarnya. Ya karena mereka sebetulnya paham tentang prosedur ya. Tetapi mereka melalaikannya. Pertama, mereka bisa dibilang tidak profesional. Akan tetapi di balik tidak profesionalan ini harus diteliti apakah ada yang disembunyikan, ya. Apakah ada yang disembunyikan atau ada yang ditutupi? Ini yang harus didalami. Kamarudin Simanjuntak menilai kepala kepolisian wajib bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus Vina Cirebon. Bahkan Kabareskrim pun disarankan untuk mengambil alih pengusutan kasus Vina Cirebon. Pasalnya, jika tidak segera diselesaikan, Kamarudin Simanjuntak menilai hukum negara akan dinilai rusak oleh masyarakat. Terlebih banyak masyarakat yang menanti kejelasan dari kasus yang telah bergulir selama 8 tahun itu. Disinilah Kapolri diuji pertanggungjawabannya. Kapolda diuji pertanggungjawabannya. Kabareskrim diuji pertanggungjawabannya. Kalau Kabareskrim benar, ambil alih. Usut tuntas. Baru 8 tahun loh. Harus diusut tuntas. DPO yang 3 orang itu siapa itu orangnya? Harus diungkap. Anak siapa, orang tuanya siapa gitu loh. Yang 8 tahun lalu loh. Apalagi dia masuk akademi kepolisian misalnya, ambil di situ, copot. Ini demi bangsa dan negara. Jangan hanya gara-gara ini 2 orang ini atau 3 orang ini rusak negara ini, ya. Ya kasus Vina Cirebon itu kan banyak seperti ini kasus. Kita lapor ke penegak hukum, tidak peduli dengan hukum. Tapi giliran dibikin filmnya, jadi viral seperti ini. Banyak sekali, bukan cuma Vina. Tapi Vina ini karena sudah menjadi viral,
harus jelas pertanggungjawabannya. Apakah pelakunya ini benar-benar ada atau tidak, harus jelas. Adalah pelakunya, ya. Sesungguhnya ada. 3 DPO itu sesungguhnya ada. Tetapi yang pasti salah satunya bukan Peggy, ya. Karena Peggy sudah dinyatakan pra-peradilannya dikabulkan. Jadi harus dicari itu. Kamarudin Simanjuntak menilai Mabes Polri harus turun tangan dalam menangani kasus Vina Cirebon yang kian hari justru semakin rumit. Ya, secara terang-terangan Kamarudin Simanjuntak mengingatkan agar petinggi-petinggi terkait termasuk Presiden tidak cuci tangan dalam kasus Vina Cirebon. Harus turun tangan supaya Mabes Polri terlibat dalam menangani perkara ini. Siapa pelakunya harus diungkap secara jelas. 8 tahun loh, bukan 8 hari, 8 tahun. Masa tidak tahu tersangkanya? Saya tidak mau cuci tangan ini, harus Presiden bertanggung jawab ini. Harus tunjukkan tanggung jawabmu. You sebagai Presiden, you sebagai tergugat, tunjukkan gitu loh. Supaya masyarakat kita tentram gitu loh. Jadi jangan seperti ini, model-model seperti ini. Tidak ada kejelasan gitu loh. Jadi di era Jokowi ini penegakan hukum sangat rusak, sangat parah rusaknya. Di zaman Jokowi ya, sangat rusak penegakan hukum. Kamarudin Simanjuntak menilai kredibilitas Polri sangat-sangat dipertaruhkan di mata masyarakat. Pasalnya, jika terdapat kelalaian fatal yang dilakukan Polri, maka citra Polri akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Di sisi lain, Kamarudin Simanjuntak mendorong agar kasus Vina Cirebon segera dibentuk tim pencari fakta, agar para DPO yang sebenarnya dapat segera ditemukan dan kasus Vina Cirebon dapat terselesaikan. Iya, ya memang perlu. Karena cita Polri itu kan apalagi di zaman Listio Sigit ini ya kan, sangat dipertaruhkan. Nah, demikian juga citra jaksa dan yang lainnya. Jadi perlu tim pencari fakta turun tangan. Demikian juga tim pencari forum-forum yang lain itu turun tangan. Apa yang terjadi di Cirebon? Katanya kan ada 3 orang. Masa 3 orang aja kalau memang ada nggak bisa ditangkap sih? Nah, kalau misalnya anak bupati siapa aja, kerabat bupati siapa aja gitu loh. Anak wakil bupati siapa aja, kerabatnya siapa saja gitu loh. Kan bisa diusut kan melalui berbagai macam cara. Ada nggak bernama Peggy Setiawan dan yang 2 orang lagi? Kalau tidak ada, ya mau bilang apa? Bagusnya Presiden ketuanya, menteri-menteri, anggotanya, kemudian akademisi dan praktisi. Semestinya yang tahu bagaimana proses penangkapan daripada para tersangka dan apa peran masing-masing tersangka tersebut. Walaupun kemudian ada bantahan, ya ini saya melihat akurasi penyidikan yang kemudian kita pandang sesungguhnya sekarang ini prosedurnya salah, ya. Tetapi dugaan saya penyidik tahu siapa pelaku sebenarnya. Setidak-tidaknya ada 2 DPO yang belum diperiksa. Ini yang harus diungkap. Mengapa tidak diungkap? Ada apa? Nah, ini yang harus didalami. Pasca Polda Jawa Barat salah menangkap tersangka kasus Vina Cirebon, tak sedikit pihak yang menyuarakan agar jabatan Kapolda Jawa Barat dicopot sebagai sanksi. Namun, Kamarudin Simanjuntak menilai jabatan Kapolda Jawa Barat tidak perlu dicopot, lantaran Kapolda Jawa Barat yang saat ini bertugas dan Kapolda Jawa Barat yang menangani kasus Vina Cirebon pada 2016 silam berbeda. Sehingga ia menilai hal tersebut tidak adil jika dilakukan. Polda Jabar menurut saya tidak perlu dicopot karena itu kan hutang yang terdahulu. Dia kan baru berapa hari atau berapa lama Kapolda kan, masa pertanggungjawaban Kapolda yang dulu diminta ke dia gitu loh.
kan 8 tahun yang lalu loh. Dia kan Kapolda sekarang, 8 tahun lalu mungkin dia masih AKBP atau Kombes gitu kan. Nah sekarang dia baru Maijen gitu ya. Nah, tidak perlulah, menurut saya itu berlebihan kalau menurut saya. Menurut saya ada benarnya ya. Karena penyidik tahun 2016 semestinya yang paling tahu ya siapa yang menjadi pelaku daripada penyebab kematian Eki dan Vina.